Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1. Ini adalah video pembelajaran untuk perkuliahan yang ketiga atau tatap muka yang ketiga, di mana pada tatap muka yang ketiga ini sebetulnya ada dua materi, ya. Ada dua materi. Materi yang pertama itu adalah terkait dengan statement of financial position, dan materi yang kedua itu adalah terkait dengan statement of cash flow. Untuk materi yang pertama, silakan disimak, silakan dipelajari video yang sudah disampaikan, ya. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu statement of cash flow, di mana dua materi ini sebetulnya ada di satu chapter, yaitu ada di chapter yang kelima. Tapi kita mempelajari kedua materi ini pada perkuliahan ketiga, ya. Jadi untuk learning objective pada pertemuan kali ini, ya, pada video pembelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan learning objective yang nomor 3 dan nomor 4, ya. Karena nomor 3 dan nomor 4 ini terkait dengan statement of cash flow, sedangkan nomor 1 dengan nomor 2 itu terkait dengan statement of financial position yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi mahasiswa sekalian, ketika kita mempelajari laporan arus kas, maka diharapkan setelah kita mempelajari ini, mahasiswa itu nanti dapat menjelaskan, ya, apa tujuan dari laporan arus kas, apa isi dari laporan arus kas, dan bagaimana penyajian dari laporan arus kas. Itu adalah learning objective nomor 3. Kemudian di dalam materi ini juga nanti akan dijelaskan informasi-informasi tambahan yang ada di dalam laporan keuangan. Ya, itu adalah learning objective nomor 4. Baik, kita mulai saja materi kita, bagaimana penyusunan dari laporan arus kas. Ya. Jadi sebetulnya ada chapter tersendiri, ada chapter khusus terkait dengan penyusunan dari laporan arus kas. Kalau mahasiswa memiliki buku Intermediate Accounting dari Profesor Kiso, maka ini bisa dilihat secara detail, secara lengkap, itu ada di chapter 23. Ya, chapter 23 itu adalah membahas secara detail tentang statement of cash flow. Yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah fundamental konsep dari laporan arus kas. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya kenapa perusahaan itu harus menyusun laporan keuangan. Yang pertama itu adalah tujuannya untuk menilai, assessing the amount, ya. Jadi untuk menilai jumlah, kemudian assessing the timing, menilai kapan waktunya, dan yang ketiga assessing uncertainty of cash flow. Jadi menilai ketidakpastian dari arus kas. Ya. Ini adalah tujuan atau objektif dari kita melakukan penyusunan laporan keuangan. Karena terkait dengan amount, timing, and uncertainty of cash flow, maka IASP itu sudah meminta, ya, atau require di dalam standarnya bahwa setiap perusahaan itu harus menyusun statement of cash flow atau laporan arus kas, ya. Jadi itu latar
latar belakang. Kalau mahasiswa misalnya ditanyakan dari 5 jenis laporan keuangan, ya, ada laporan posisi keuangan, ada income statement, ada perubahan ekuitas, kemudian ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Kira-kira elemen mana yang paling penting dari laporan tersebut? Ya, biasanya kalau kita berdiskusi di kelas, begitu, ketika saya tanyakan dari 5 jenis laporan tersebut mana yang paling utama, gitu ya, paling utama dinilai dilihat oleh para pengguna laporan keuangan. Ya, hampir semuanya menjawab laporan laba rugi. Ya, hampir semuanya ketika di awal belajar, ya, itu menjawab laporan laba rugi. Jadi kita itu senangnya atau sukanya melihat apakah perusahaan ini laba atau perusahaan ini rugi, begitu ya, tanpa memperhatikan bagaimana proses dari laba atau proses dari rugi itu. Kalau rugi sudah divonis berarti perusahaannya tidak menguntungkan. Kita jangan berinvestasi di perusahaan tersebut. Padahal belum tentu perusahaan yang rugi itu, ya, secara operasionalnya itu memang tidak menguntungkan. Ya. Sehingga kita perlu melihat bagaimana proses arus kasnya. Ya. Nah, sehingga jangan sampai keliru, ya, bahwa yang paling penting sebetulnya melihat sebuah perusahaan itu sehat, menguntungkan atau tidak menguntungkan bukan dari laporan laba rugi semata saja, tetapi kita melihat dari laporan arus kasnya. Ya, kita nanti bisa diskusikan di kelas, gitu ya. Kita diskusikan lebih lanjut kenapa laporan arus kas ini penting, tentu dengan banyak kasus, ya, yang terjadi terkait dengan operasional perusahaan. Ya. Ini adalah purpose. Ya, purpose itu tujuan kita menyusun laporan arus kas. Ya. Yang paling utama sebetulnya kenapa kita harus menyusun laporan arus kas ini adalah kita ingin menyajikan informasi yang relevan terkait dengan penerimaan kas, cash receipt, dan pembayaran kas, cash payment, ya, selama suatu periode tertentu. Jadi uangnya itu dapat dari mana saja dan uangnya itu digunakan untuk membayar apa saja selama satu periode. Ya, dengan kita menyusun laporan arus kas, maka kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, pertanyaan pertama, where did the cash come from? Ya, uangnya dapat dari mana saja. Ketika kita menyusun laporan arus kas, nanti kita bisa tahu uangnya ini dapat dari mana. Ya. Yang kedua, what was the cash used for? Uangnya digunakan untuk apa? Ya. Dan yang ketiga, what was the change in the cash balance? Ya. Berapa jadi saldo kasnya? Ya, berapa perubahan dari saldo kasnya? 3 pertanyaan ini yang bisa kita jawab ketika kita menyusun laporan arus kas. Ya. Laporan arus kas secara khusus itu dibagi menjadi 3 aktivitas. Ya. Aktivitas yang pertama adalah operating activities. Ya. Aktivitas yang kedua itu adalah investing. Dan aktivitas yang ketiga itu adalah financing. Aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ya. Jadi di dalam laporan arus kas, sekali lagi, ada 3 aktivitas yang harus kita catat. Apa yang kita catat di aktivitas operasi? Ya. Di dalam aktivitas operasi ini nanti kita akan melihat bagaimana transaksi-transaksi yang menentukan berapa nilai dari net income. Ya. Kita tahu
net income ini bisa kita lihat di laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi itu adalah disusun dengan basis accrual basis. Ya, nah ketika kita menyusun laporan arus kas, faktor accrual basis ini, pengaruh dari accrual basis ini kita adjustment, ya, sehingga berapa uang yang masuk dan berapa uang yang dibayarkan terkait dengan aktivitas operasi ini nanti bisa terlihat, ya. Yang kedua, aktivitas investasi, ya. Ketika perusahaan melakukan investasi, ya, membeli aset, ya, atau melepas aset, maka itu harus dicatat di dalam aktivitas investasi. Ketika perusahaan membeli aset, maka arus kasnya akan keluar. Dan sebaliknya, ketika perusahaan menjual aset, maka arus kasnya akan masuk. Ya. Yang ketiga adalah financing activities atau aktivitas pendanaan. Ya. Di dalam aktivitas pendanaan ini akan dicatat, ya, atau akan mencatat transaksi-transaksi terkait dengan kewajiban perusahaan dan juga item-item yang ada di ekuitas perusahaan. Ya. Nah, ini adalah sebuah bagan untuk menggambarkan transaksi-transaksi apa saja yang menyebabkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari 3 jenis aktivitas tadi. Ya, ini sangat bagus sekali gambaran ilustrasi ini. Ya, mahasiswa perlu perlu mempelajari dengan seksama bagan ini, ilustrasi ini, ya, dicetak begitu, dicetak berwarna, kemudian diperbesar, ditempelkan di belakang pintu kamar, ya, itu, ya, supaya nanti kalau lagi mau tidur ingat, oh kalau arus kas masuk dari aktivitas operasi itu datangnya dari mana, ya. Di sini ada inflow of cash, ada outflow of cash. Ya, inflow berarti arus kas masuk. Outflow berarti arus kas keluar. Ya. Ketika kita ada di aktivitas operasi, ya, apa saja uang masuk itu? Ya, uang masuk itu adalah kas yang diterima dari penjualan produk perusahaan. Ya. Kas keluarnya dari mana? Kas keluarnya biasanya adalah pembayaran kepada supplier. Ya. Nah, begitu juga aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Ya, di sini sudah dijelaskan kalau investasi itu ketika kita menjual, ya, menjual aset tetap, ya, maka kasnya akan masuk. Dan sebaliknya ketika kita membeli, ya, membeli aset, maka kasnya akan keluar. Ya. Sedangkan aktivitas pendanaan, ya, ketika perusahaan itu menerbitkan surat berharga, ya, baik itu debt maupun equity, maka itu akan menyebabkan kas masuk. Dan sebaliknya, ketika perusahaan membayar dividen, melunasi, ya, mereakuisisi ordinary share atau kemarin kita kenal dengan istilah treasury share, itu akan menyebabkan arus kas keluar. Ya, jadi sekali lagi ilustrasi ini menggambarkan kas masuk dan kas keluar untuk operasional perusahaan. Ya. Selanjutnya adalah ketika kita akan menyiapkan laporan arus kas, maka ada beberapa sumber informasi yang bisa kita peroleh. Ya. Yang pertama adalah kita harus memperoleh informasi terkait dengan comparative statement of financial position. Jadi kita harus punya laporan posisi keuangan yang komparatif. Kalau tahun 2020 maka komparatif dengan tahun 2019. Ya.
Yang kedua, kita harus memiliki informasi tentang current income statement. Ya. Jadi laporan laba rugi kita harus tahu. Dan yang ketiga adalah selected transaction data, data-data yang penting lainnya. Misalnya ada pembayaran dividen, ya, itu merupakan informasi tambahan juga untuk kita menyusun laporan arus kas. Ya. Nah, ini adalah pengaturan tentang bagaimana penyusunan, penyajian, pengungkapan laporan arus kas di Indonesia. Ya, di Indonesia kita sudah menerbitkan standar akuntansi nomor 2, ya, PSAK nomor 2, ya. Nanti silakan lihat, silakan dibuka kembali, ya. PSAK nomor 2 itu adalah tentang laporan arus kas. Ya. Mahasiswa bisa melihat pada paragraf ke-18, ya, bahwa entitas atau perusahaan melaporkan arus kas untuk aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Jadi ada 2 metode yang bisa kita gunakan untuk menyusun laporan arus kas untuk aktivitas operasi. Ya. Jadi ini khusus untuk aktivitas operasi. Bagaimana dengan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan? Itu sama. Ya. Apapun metodenya, disusunnya adalah sama. Ya. Jadi ada 2 metode untuk aktivitas operasi. Yang pertama adalah metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Kalau metode langsung berarti kita nanti akan membuat pengelompokan apa atau berapa jumlah penerimaan kas bruto dan berapa jumlah pembayaran kas bruto. Itu metode langsung. Yang kedua adalah metode tidak langsung. Ketika kita nanti menggunakan metode tidak langsung, maka kita harus melakukan penyesuaian terhadap saldo laba atau rugi bersih perusahaan dan melakukan penyesuaian untuk transaksi-transaksi yang bersifat non-cash, penangguhan, atau akrual, baik untuk penerimaan maupun untuk pembayaran kas, baik itu di masa lalu atau di masa depan. Ya, nah itu 2 metode yang disarankan atau bukan disarankan ya, 2 metode yang boleh bisa digunakan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana metode tidak langsung. Ya, ini adalah contoh metode tidak langsung. Tadi disampaikan, ya, metode tidak langsung adalah metode ini, dengan metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-cash. Ya. Jadi di sini ada net income. Ya. Kalau mahasiswa perhatikan, di sini ada net income. Ya, yang kemudian net income ini disesuaikan, ya, di adjustment. Ya, di adjustment untuk transaksi-transaksi yang non-cash-nya. Ya. Nah, itu. Jadi ini contoh untuk yang metode tidak langsung. Ya. Hanya berbeda untuk aktivitas operasi saja. Aktivitas investasi dan aktivitas pendanaannya sama. Ya. Dan ini adalah contoh laporan arus kas. Ya. Di mana aktivitas operasinya menggunakan metode tidak langsung. Ya. Berikutnya adalah contoh dari metode langsung. Ya. Tadi di dalam metode langsung, ya, kita akan membuat pengelompokan. Ya. Pengelompokannya adalah berdasarkan penerimaan kas dan juga pembayaran
pembayaran kas. Ya, nanti kita lihat, kita hitung perusahaan itu menerima kas dari transaksi mana saja, ya, dan kasnya dibayarkan untuk apa saja, ya. Nah, ini jadi perbedaan antara metode langsung dengan metode tidak langsung. Pertanyaannya, metode mana yang dianjurkan untuk disusun, gitu ya. Nah, di PSAK 2, di paragraf yang ke-9, ya, di paragraf yang ke-9, ini disampaikan seperti ini. Ya. Entitas dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Ya, karena metode langsung menyediakan informasi yang berguna dalam estimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak langsung. Ya, jadi itu pengaturan di PSAK 2. Walaupun di sini dianjurkan, ya, kalau namanya dianjurkan itu boleh diikuti, boleh tidak. Kalau diikuti lebih baik, kalau tidak diikuti pun tidak masalah. Ya, artinya bukan salah, gitu ya. Nah, ini salah satu implementasi dari konsep principle base. Ya. Yang penting prinsipnya. Kalau memang metode tidak langsung itu lebih bermanfaat, ya silakan. Ya. Tapi kalau metode langsung lebih bermanfaat, itu juga silakan. Tetapi di PSAK 2 dianjurkan seperti ini. Ya. Oke. Itu ya. Mudah-mudahan mahasiswa bisa memahami, walaupun yang nanti banyak yang dibahas di dalam slide ini, di dalam video ini adalah untuk yang metode tidak langsung. Ya. Nanti kita coba metode langsungnya di kelasnya masing-masing dengan menggunakan contoh kasus. Ya, karena memang penjelasannya cukup panjang, sehingga salah satu saja yang dijelaskan di video pembelajaran ini. Untuk selebihnya nanti kita jelaskan di kelas. Ya. Baik, untuk slide selanjutnya adalah ini adalah contoh, ya, contoh dalam menyusun laporan arus kas. Ya. Jadi pada tanggal 1 Januari, telemarketing ini memulai usahanya dengan menerbitkan 50.000 lembar saham biasa dengan nilai parnya, dengan nilai nominalnya sebesar $1. Sehingga totalnya $50.000 secara tunai. Ya. Kemudian untuk operasional, perusahaan ini menyewa kantor, kemudian membeli furniture, membeli peralatan telekomunikasi, dan juga melakukan marketing. Ya. Dan pada bulan Juni tahun 2019, perusahaan melakukan pembelian sebidang tanah seharga 15.000. Ya. Ya, berikutnya adalah nanti kita melihat ini adalah statement of financial position dari perusahaan ketika awal tahun itu baru berdiri dan di akhir tahun seperti ini. Ya, ketika 31 Desember sudah seperti ini. Jadi kita nanti untuk menyusun laporan arus kas ini kita harus melakukan analisis kenaikan atau penurunan dari akun-akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan ini. Ya, seperti di sini sudah dianalisis, karena tadi ada pembelian tanah, maka jumlah tanah itu meningkat. Yang sebelumnya 0, sekarang 31 Desember nilainya adalah 15.000. Ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita juga mendapatkan data berupa laporan
laba rugi, ya. Laporan laba rugi ada revenue, kemudian ada operating expense dan income tax, sehingga net income-nya adalah 39.000. Ada informasi tambahan bahwa sudah dibayarkan dividen sebesar 14.000. Oke. Nah, jadi ini adalah tahap-tahap ketika kita melakukan penyusunan atau menyiapkan sebuah laporan arus kas. Ya. Jadi kita harus hitung berapa kas yang digunakan untuk operasi, berapa kas yang digunakan untuk investasi dan pendanaan, ya. Kemudian kita menilai, ya, menentukan, menghitung berapa perubahan kas selama periode tersebut, dan terakhir kita melakukan rekonsiliasi dengan saldo awal kas sehingga nanti akan didapatkan ending cash balance, saldo kas akhir, ya. Baik, kita coba, ya. Nah, ini, ya. Ketika kita akan menentukan berapa kas yang digunakan untuk operasi, untuk aktivitas operasi, maka kita harus melakukan tahap-tahap seperti ini, ya. Jadi kita harus menentukan berapa kas yang diterima, ya, khususnya untuk pembayaran secara tunai, ya. Kemudian yang kedua, kita mengkonversi, ya, melakukan penyesuaian net income yang tadinya basis accrual basis menjadi cash basis. Tadi sudah dijelaskan di slide awal, ya. Kalau ada penyesuaian net income, berarti ini kita menggunakan metode tidak langsung, ya. Di mana metode tidak langsung ini harus atau akan melakukan penyesuaian terhadap transaksi-transaksi yang accrual basis menjadi cash basis, ya. Kemudian add to or deduct from, ya, menambahkan atau mengurangkan net income tadi yang nomor 2 dari transaksi-transaksi yang tidak ada kaitannya dengan cash tunai, ya. Misalnya penjualan tetapi secara kredit, itu kan tidak mempengaruhi kas, ya, itu contohnya. Kemudian contoh lain lagi adalah depresiasi atau penyusutan aset tetap, itu juga tidak mempengaruhi arus kas, dan itu ada di income statement, ya, ada di laporan laba rugi, ya. Kemudian kita melakukan analisis terhadap data-data itu, ya. Nah, kita lihat seperti ini, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa net income-nya itu adalah 39.000, ya. Slide yang ini, ya, ini, ya. Slide yang ini net income-nya 39.000, ya. Oke, net income-nya 39.000, kemudian kita melakukan penyesuaian, ya, adjustment to reconcile net income, ya. Kita akan melakukan penyesuaian terhadap transaksi-transaksi yang non cash atau yang tadi kita kenal dengan transaksi-transaksi yang accrual basis, ya. Yang pertama itu adalah increase account receivable, ya. Jadi di dalam net income itu ketika kita menghitung net income, di sana ketika pendapatan perusahaan dihitung, itu adalah pendapatan yang secara tunai maupun secara kredit, ya.
Sehingga kalau pembayaran secara kredit ini harus kita adjustment, ya, karena kan kita mau menghitung yang tunainya saja, ya. Nah ini sehingga kita analisis tadi sudah ketika awal tahun cash-nya itu adalah receivable-nya adalah piutangnya adalah 0. Dan ketika 31 Desember piutangnya menjadi 41.000. Berarti ada kenaikan. Ada kenaikan piutang, ya. Nah, berarti kenaikan piutang ini harus kita kurangkan dari net income yang 39.000, ya. Kemudian berikutnya, ya. Nah, ini. Ya, ini penjelasannya. Ya, increase in account receivable reflect a non-cash increase. Jadi kenaikan dari piutang itu adalah sebetulnya kenaikan secara non-cash, sehingga harus kita kurangi dari net income, ya. Yang berikutnya adalah account payable, ya. Ini account payable-nya ketika 1 Januari 0, ketika 31 Desember 12.000, berarti juga increase, meningkat, ya. Kita membeli bahan baku mungkin, membeli barang dagang mungkin secara hutang, secara kredit, ya, sehingga kredit kita meningkat. Nah, ini harus kita tambahkan, ya, harus kita tambahkan dalam net income perusahaan, ya, sehingga jumlahnya 41.000 minus 41.000 ditambah 12.000 itu sama dengan 29.000 minus 39 dikurangi 29 10. Berarti cash hasil dari operasi adalah 10.000 dari total net income 39.000. Ya, makanya tadi di awal saya sampaikan bisa dibayangkan kalau yang kamu baca itu adalah net income. Kamu pasti senang. Ya, kita pasti senang. Investor pasti senang. Ternyata setelah dihitung dengan menggunakan cash basis, hasil dari operasi itu hanya 10.000. Ya, setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, ternyata hasil operasi kita itu hanya 10.000. Ya, nah inilah pentingnya kita membaca, menganalisis laporan arus kas. Ya, kemudian itu tadi untuk operasi. Kemudian aktivitas berikutnya adalah investasi dan pendanaan. Membeli tanah 15.000, kemudian menerbitkan saham 50.000, dan juga membayar dividen 14.000. Ya, kita lihat bagaimana pengaruhnya. Ya, pembelian tanah, ya, pembelian tanah 15.000 ini menyebabkan arus kas keluar, sehingga harus kita kurangi 15.000. Ya. Berikutnya adalah ini. Ya. Berikutnya ini menerbitkan saham sebesar 50.000. Ya. Menerbitkan saham berarti uang cash-nya masuk, cash-nya bertambah, 50.000-nya bertambah. Ya, dari hasil aktivitas investasi. Ya. Kemudian yang berikutnya transaksinya adalah pembayaran dividen. Perusahaan sudah membayar dividen sebesar 14.000. Kalau bayar berarti uangnya keluar. Dan ini masuk kategori aktivitas investasi. Ya. Total semuanya dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan itu adalah 31.000.
Saldo kas awalnya berapa? 0, sehingga saldo akhirnya 31.000. Ya, karena tadi ini perusahaan yang baru berdiri, sehingga saldo awalnya 0. Kalau perusahaan yang sudah lama berdiri, tentu di sini nanti kita lihat saldo kas 1 Januarinya berapa. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, ya ini latihan saja. Ya, latihan bagaimana kita mengkategorikan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam laporan arus kas. Ya, kalau net income berarti masuk kategori aktivitas operasi. Ya, nah ini nanti bisa dipelajari sesuai dengan penjelasan saya tadi. Ya, ini soalnya mana ya? Ini adalah contoh juga, ya. Contoh laporan arus kas, ya. Nah, bisa dipelajari nanti. Yang tadi, yang terkait dengan ini. Nah, ini soalnya ini. Soalnya ini, dan kita diminta untuk menyusun laporan arus kas. Ya. Nah, kita nanti bisa dilihat, mahasiswa, sepertinya ini sudah dijelaskan dengan menggunakan alur begitu ya, mana yang masuk kategori operasi, mana yang masuk kategori investasi, dan mana yang masuk kategori pendanaan. Ya, oke, ya. Ini adalah isu-isu terkait dengan penyusunan laporan arus kas. Ya, jadi kita mungkin saja kita harus memberikan informasi-informasi tambahan, ya, terkait dengan penyusunan laporan arus kas ini. Ya, yang pertama adalah yang harus kita sampaikan di dalam catatan atas laporan keuangan itu terkait dengan penerbitan saham, ya. Kemudian terkait dengan konversi obligasi menjadi saham, ya. Kemudian penerbitan hutang untuk pembelian aset, dan juga ketika kita melakukan pertukaran aset tetap. Ya, informasi-informasi ini mungkin saja dimungkinkan akan mempengaruhi laporan arus kas. Ya, jadi kita harus hati-hati ketika ada informasi-informasi tambahan seperti ini. Ya, ini contoh, ya, contoh secara lengkap laporan arus kas. Ya, kalau tadi contoh yang tadi di sininya kosong, ya. Tetapi kalau memang sudah ada saldo awal, maka saldo awal itu harus kita masukkan sehingga nanti kita dapatkan saldo akhirnya. Ya, nah ini contoh secara lengkap laporan arus kas dari 3 aktivitas dengan menggunakan metode tidak langsung. Tahunya dari mana metode tidak langsung? Karena memang di sini ada adjustment to reconcile net income. Ada penyesuaian terhadap net income. Itu berarti metode tidak langsung. Ya. Ya ini, without cash, company will not survive. Jadi kalau nggak punya uangnya, perusahaan itu nggak bisa survive. Ya. Tetapi kalau uangnya itu terlalu banyak, ya, ini juga high amount, ya. Kalau kita punya uang hasil operasi yang terlalu banyak, ya, maka kita leluasa begitu ya. Leluasa kita bisa membayar
tagihan-tagihan kita tanpa harus meminjam. Ya. Tetapi kalau arus kas operasinya itu negatif, ya minus atau rendah, ya kita mesti pinjam, ya. Atau kita menerbitkan surat berharga ekuitas untuk mendapatkan pendanaan. Ya, jadi ini adalah analisis bagaimana kalau cash flow from operation itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya, kalau terlalu tinggi perusahaan itu berarti sangat sufficient menghasilkan cash, ya, dan mereka nggak perlu pinjam lagi. Tetapi kalau arus kas dari operasinya itu negatif, minus, ya mereka harus pinjam uang, gitu, ya. Ini adalah likuiditas keuangan, ya, current cash debt coverage ratio. Jadi ini adalah bagaimana cash perusahaan itu bisa mengcoverage hutang perusahaan, ya. Ratio indicate the ability to pay off current liabilities from operation. Jadi kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban lancar dengan hasil operasi. Ya. Kalau rasionya 1:1, itu berarti perusahaan yang baik. Ya. Artinya mereka sanggup melunasi kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar dengan menggunakan uang hasil operasinya. Ya. Kemudian kalau tadi financial liquidity, berikutnya adalah financial flexibility, ya, fleksibilitas keuangan. Cash debt coverage ratio, ya, kemampuan perusahaan, ya, ability to repay liabilities, ya. Liabilitiesnya bukan yang current saja, tetapi total, ya, total liabilities dengan menggunakan net cash from operating activities, ya. Jadi ini melihat lebih luas lagi fleksibilitas keuangan dari perusahaan. Kalau tadi likuiditas itu hanya untuk kewajiban lancar, kalau ini adalah bagaimana cash from operating activities itu mampu untuk digunakan melunasi kewajiban perusahaan secara total, ya, tanpa harus without having to liquidated asset, tanpa harus ngejual aset, ya. Kan ada orang bisa melunasi hutang tetapi asetnya dijual, itu ada juga. Nah, kalau cash debt coverage ratio ini tanpa harus menjual aset, ya. Kemudian ini adalah free cash flow, ya. Mahasiswa nanti akan sering mendengar apa yang dimaksud dengan free cash flow, ya. Free cash flow itu adalah uang cash perusahaan yang benar-benar bebas untuk digunakan untuk hal yang lain, ya, setelah dikurangi dengan capital expenditure dan untuk pembayaran dividen, ya. Jadi kita punya uang 400 berapa nih? Kita punya uang 411, ya. Kita ada rencana untuk menambah aset capital expenditure 252. Kita ada rencana untuk membayar dividen 19.000, ya. Jadi 400 dikurangi 252 dikurangi 19.000, maka free cash flow-nya adalah 139.450. Ini adalah jumlah cash perusahaan yang bebas digunakan, ya. Tidak ada peruntukan khusus dari uang cash ini. Ya, jadi
istilahnya itu adalah free cash flow. Ya. Baik, itu tadi learning objektif yang ketiga, bagaimana kita mampu untuk menjelaskan tentang laporan arus kas, termasuk juga menyusun, menyiapkan laporan arus kas, dan juga menganalisis laporan arus kas. Ya. Berikutnya, ini adalah informasi-informasi tambahan yang harus ada ya untuk melengkapi sebuah laporan keuangan. Ya. Jangan lupa, yang namanya laporan keuangan itu ada 5. Ya. Yang nomor 5 itu adalah Note to Financial Statement. Ya. Nah ini. Jadi, Notes to Financial Statement ini adalah akan memberikan informasi, akan menjelaskan kepada para pembaca tentang kebijakan akuntansi yang signifikan yang digunakan oleh perusahaan atau penjelasan-penjelasan lain yang memang penting untuk diketahui oleh para investor atau para pembaca laporan keuangan. Ya, nah ini yang nomor 5 nih. Ya, jadi bagaimana kita menyampaikan informasi-informasi tambahan terkait dengan kondisi perusahaan, kinerja perusahaan itu disusun di dalam sebuah notes atau catatan atas laporan keuangan. Ya. Yang paling penting adalah kita harus menyampaikan informasi tentang kebijakan akuntansi, accounting policies. Ya. Prinsipnya seperti apa, basis penilaiannya, konversinya, dan sebagainya, itu harus kita sampaikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, biasanya di sana ada judul Summary of Significant Accounting Policies. Nah, ini harus kita baca. Ya, harus kita baca. Nanti kita lihat di kelas, ya, Bapak Ibu dosen itu akan memberikan contoh-contoh sebuah laporan keuangan, termasuk notes to the financial statement. Ya, ini adalah beberapa contoh laporan catatan atas laporan keuangan dari beberapa perusahaan. Ya, misalnya yang pertama ini adalah LG. Bagaimana LG itu menjelaskan tentang kebijakan inventory. Ya, kebijakan inventory yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian ini ada Stora Enso, ini perusahaan dari Finlandia. Ini menjelaskan tentang kebijakan akuntansi terkait dengan intangible asset. Ya, nah ini sebetulnya keterampilan untuk membuat penjelasan seperti ini juga sangat dibutuhkan. Ya, mahasiswa harus terbiasa menyusun penjelasan dengan kalimat-kalimat yang memang resmi, dengan kalimat-kalimat yang baku, ya, tetapi tidak bertele-tele. Ya, sebagai contoh ini, di awal kalimat mereka sudah menyatakan bahwa inventory itu dinilai berdasarkan lower of cost or market value. Jadi, basis penilaian inventory mereka itu adalah mana yang terendah antara cost atau nilai pasarnya. Ya, jadi kan kadang-kadang produk perusahaan ini atau inventory perusahaan ini ada di gudang. Ya, ada di gudang. Ya 3 bulan mungkin sudah laku, tetapi ada mungkin juga 1 tahun lebih belum laku juga. Tetapi barangnya sudah ada di gudang perusahaan. Ya, ketika ini belum laku dan ketika sampai akhir periode masih belum laku juga, maka tentu harus ada penyesuaian terhadap nilai pasar. Ya.
Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana catatan atas laporan keuangan ya. Kemudian standar internasional juga menginginkan ada pengungkapan-pengungkapan secara spesifik ya, secara spesifik ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan property, plant and equipment, aset tetap ya, non current asset ya. Ini harus dipisahkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ada kelasnya tanah, ada kelasnya gedung ya, dan selanjutnya. Termasuk di dalam catatan atas laporan keuangan ini dijelaskan juga bagaimana metode depresiasi, berapa akumulasi depresiasi yang dilaporkan di dalam laporan keuangan. Ya, ini contohnya. Nah, ini tanah dan gedung ini harus terpisah karena memang ini adalah satu kelas. Ya. Kemudian mesin dan peralatan ini juga terpisah. Kemudian furniture ini terpisah, kendaraan terpisah. Jadi di standar internasional menginginkan bahwa informasi secara spesifik untuk properti dan property, plant and equipment itu harus terpisah sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya. Yang kedua, informasi spesifik yang lain adalah terkait dengan piutang. Ya, piutang ini juga harus dipisahkan berdasarkan apakah itu piutang dagang, apakah itu piutang terhadap related parties. Related parties ini adalah pihak yang berelasi. Pihak yang berelasi ini adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan secara khusus, hubungan secara istimewa dengan perusahaan. Ya. Kemudian prepayment dan jumlah yang lain-lain itu harus disajikan secara terpisah. Ya, nah ini contohnya. Ya, berapa yang sudah jatuh tempo 3 bulan, kurang dari 3 bulan, atau yang belum jatuh tempo. Ya, ini harus ada di dalam catatan atas laporan keuangan. Berikutnya adalah masih di inventory, masih di inventory. Sorry, yang nomor 2 tadi adalah piutang, ya. Jadi yang nomor 3 ini adalah inventory, ya. Inventory juga harus terpisah. Mana yang barang dagang, mana yang barang in proses, mana yang barang jadi, ya. Mana yang sudah jadi, ya. Kemudian provision, ya. Kewajiban-kewajiban ini juga harus terpisah, khususnya misalnya kewajiban untuk karyawan itu harus dipisahkan atau diungkapkan secara khusus. Ya. Nah ini juga sangat penting ya mahasiswa sekalian terkait dengan parenthetical explanation. Apa sih parenthetical explanation itu? Ya, kalau di sini dia berikan contoh common stock nilainya 427.776 yen. Ya. Tetapi ada penjelasan tambahan yang di dalam kurung ini, yang berwarna merah. Ya. Yang ini nih. Nah, ini. Bahwa common stock dengan nilai 400.000 ini itu adalah terdiri dari 4.637.785.370 lembar saham. Ya. Nah, jadi ini adalah jumlah lembar saham, ini adalah jumlah nilainya. Nah, penjelasan-penjelasan ini sangat membantu sekali bagi para pembaca laporan keuangan. Ya. Kemudian ini apa ini? Teknik juga, ya, teknik dalam pengungkapan cross reference, ya.
cross reference. Cross reference itu adalah seperti ini contohnya. Ya. Di sini ada penjelasan cash on deposit with sinking fund, trustee for redemption of bond payable sebesar 800.000. Penjelasan lebih lanjut silahkan dibaca bagian atau sesi current liabilities. Ya, jadi ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan transaksi 800.000 ini. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan cross reference. Ya, kontra item ini adalah contohnya itu seperti depresiasi, ya, amortisasi, ya. Kemudian contohnya lagi apa? Penyisihan untuk piutang tidak tertagih itu disebutnya dengan kontra account, ya, atau kontra item, di mana kontra item ini harus ditulis dengan menggunakan tanda kurung buka dan kurung tutup, ya, kurung buka dan kurung tutup. Itu artinya dia negatif atau harus kita kurangkan. Ya, itu adalah teknik-teknik dalam menyajikan informasi keuangan. Ya. Ini adalah guideline, ya, pedoman-pedoman yang lain terkait dengan bagaimana kita menyusun catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan offsetting. Ya. Offsetting itu saling hapus. Ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan di laporan keuangan. Ya. Jadi aset, kewajiban, ya, ekuitas, income dan expense itu harus disajikan secara terpisah. Ya. Nah, ini terkait dengan offsetting. Ya. Kemudian konsisten. Ya. Penyusunan laporan keuangan itu harus menggunakan prinsip dan metode yang konsisten. Ya. Jadi tidak boleh berganti-ganti. Ya, walaupun kalau nanti mahasiswa belajar lebih jauh lagi di semester 3, di semester 4, di semester 5, di semester 6, ternyata dimungkinkan prinsip dan metode itu berubah. Ya, artinya tidak konsisten. Ya, tetapi ada efeknya. Ya, ada efeknya kalau kita melakukan perubahan prinsip dan metode. Yang jelas harus konsisten. Ya, kalau sekarang mahasiswa tolong dipahami saja bahwa ketika kita menyusun laporan keuangan, kita harus konsisten dalam menerapkan prinsip dan metode dari satu periode ke periode yang lain. Contohnya kalau tahun 2020 menggunakan metode penyusutan garis lurus, maka ketika tahun 2021 harus menggunakan metode garis lurus juga. Tahun 2022 menggunakan garis lurus juga. Ya. Pertanyaannya, kan ada 2 metode, Pak, atau ada 3 metode, Pak. Sebetulnya kita boleh milih. Ya. Nah, inilah kehebatan kita. Di satu sisi kita harus konsisten, tetapi ada pilihan-pilihan. Ya, nah, ini hebatnya calon akuntan. Ya, mahasiswa sangat beruntung kuliah di akuntansi karena kita belajar konsisten. Walaupun banyak pilihan prinsip atau banyak pilihan metode. Ya. Kemudian ya, untuk transaksi yang sama atau peristiwa yang sama, kita juga harus menggunakan kebijakan yang sama. Ya. Nah, nggak boleh beda-beda. Ya. Kecuali memang itu diperkenankan oleh standar. Ya, jadi kalau standarnya bilang boleh, ya nggak masalah. Tetapi kita harus konsisten mencatat transaksi yang sama dengan peristiwa yang sama pula.
Yang ketiga, fair presentation. Ya, masih ingat di pertemuan yang kedua di kerangka konseptual, di sana ada fundamental konseptualnya adalah faithful representation. Ya, penyajian secara wajar. Ya, penyajian secara wajar itu adalah penyajian sesuai dengan fakta. Ya, jadi apa yang dicatat itulah yang dilaporkan. Apa peristiwa yang terjadi itulah yang dilaporkan. Ya, jadi penyajian secara wajar sesuai dengan kondisi yang terjadi, sesuai dengan fakta yang terjadi. Ya. Nah, ini berikutnya ini adalah rasio-rasio yang bisa kita gunakan ya untuk menganalisis kinerja perusahaan. Ya, laporan keuangan ini adalah salah satu laporan perusahaan yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan tersebut. Ya, kita sudah mempelajari laporan posisi keuangan, kita sudah mempelajari laporan arus kas, ya. Nah, dua laporan ini bisa kita gunakan untuk menilai bagaimana kinerja dari perusahaan. Ya, apa saja rasio-rasio yang bisa kita gunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan mengacu kepada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Ya. Yang pertama adalah liquidity ratio. Ya. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini mengukur bagaimana kemampuan perusahaan ya melunasi, memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Ya, itu likuiditas, rasio likuiditas. Kemudian ada rasio aktivitas. Ya, rasio aktivitas ini akan mengukur seberapa efektif perusahaan itu menggunakan aset-aset yang dimiliki. Ya, aset perusahaan itu kan banyak. Ya, aset perusahaan ini nanti akan dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan penggunaan aset tersebut. Ya, yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Ya, ini akan menilai bagaimana kesuksesan perusahaan, ya, suatu divisi perusahaan atau perusahaan secara utuh, ya, apakah memang perusahaan ini berhasil mencapai target atau tidak, ya, sukses atau tidak, sukses atau gagal, ya, berapa profit yang diperolehnya. Yang keempat adalah rasio coverage, ya. Nah, ini coverage ratio ini adalah mengukur bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan juga kewajibannya kepada si investor. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh formula untuk menilai kinerja perusahaan. Baik itu dari aspek liquidity ratio, activity ratio, ya, kemudian profitability ratio, dan juga coverage ratio. Ya, nanti silahkan dipelajari karena ini sudah ada formulanya. Ya, sudah ada formulanya. Current asset dibagi dengan current liabilities itu adalah current ratio. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah untuk profitabilitas. Ya, ada profit margin on sales, ada return on asset, ya, ada earning per share, ya, earning per share laba per lembar saham, ya, ada price to earning ratio, ada payout ratio. Ya, payout ratio itu adalah untuk mengukur bagaimana perusahaan ini membagikan laba
untuk atau sebagai dividen, yaitu payout ratio. Ya. Dan ini adalah coverage ratio. Ya. Tadi coverage ratio ini bagaimana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dan juga memenuhi kewajibannya kepada investor. Ya. Baik, itu materi di video pembelajaran ini tentang laporan arus kas dan juga informasi-informasi yang harus diungkapkan di dalam sebuah laporan keuangan perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran yang lain untuk akuntansi keuangan 1. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.